Hello guys, kembali lagi di Axelar Safety, Mitra Jaya Profita. We are ready on sharing session tentang manajemen pengelolaan emosi. Ya, berhubung sudah jam 8:01, ya kita on time, ya. Jadi thank you untuk sudah hadir, teman-teman yang di IG Live juga thank you sudah join. Kita bisa belajar bareng-bareng dari Mbak Dika, ahlinya hipnoterapi yang menjadi pemateri hari ini. Thank you Mbak Dika sudah mau berbagi. Thank you sudah mau memberikan inspirasi ya malam ini teman-teman, terutama soal manajemen pengelolaan emosi ya. Ini yang menjadi seringkali problem besar bagi setiap orang, baik itu pebisnis maupun bagi orang-orang yang ada di jalur korporat atau karir. Saya sendiri sudah punya pengalaman, saya sendiri nama saya Ruby, ya pengalaman saya kurang lebih di oil and gas hampir 7 tahun. Di sana saya merasakan betul kenapa, ini juga yang menjadi alasan kenapa kami undang Mbak Dika nih selaku owner daripada Dika Holistic Care yang bergerak di bidang hipnoterapis, hypnobirthing, sama hypno breastfeeding, benar ya Mbak ya? Kemudian oke, siap. Ini Pak Yoyon datang juga, ini Pak Yoyon, teman-teman dari Malang, dari klinik Nayaka dulu, sama-sama kami sertifikasi K3 rumah sakit, begitu. Untuk teman-teman yang ada di live IG, pindah ke Zoom aja, meeting ID-nya sudah saya kasih, ya, supaya kita bisa join bareng, belajar bareng, ada slide-nya juga. Oke, saya lanjutkan. Jadi, sebelum saya memulai usaha saya sekitar hampir 4 tahun lalu, secara resmi dengan Badan Legalitas PT Mitra Jaya Profita dengan brandingnya Axelar Safety, saya bekerja dulu bersama mengikut orang, tepatnya saya bergerak di bidang oil and gas. Saya lulusan geofisika, yang kalau teman-teman tahu untuk ngebor itu cari minyak mentah di mana-mana. Ya, saya bekerja di bidang itu, dan kurang lebih kurun waktu 3-4 tahun. Singkat cerita, saya evaluasi dengan direktur saya. Evaluasinya adalah bahwa yang dia lihat dari saya, mengapa dia memberanikan diri untuk memposisikan saya di posisi itu adalah kemampuan untuk berinteraksi, kemampuan untuk menahan pressure. Nah, ini jadi kata kunci yang nanti akan kita pelajari malam ini.
tentang manajemen pengelolaan emosi untuk meningkatkan produktivitas kita dalam pekerjaan, baik itu sebagai pebisnis, bahkan saat ini saat saya membangun bisnis saya sendiri ini ada di PJK 3, Aksara Safety ya, kami bergerak di bidang K3, sertifikasi juga ISO, International Standard Operation, dan juga awareness lain. Di situ banyak sekali tantangan-tantangan yang mengakibatkan kita harus berpikir dengan baik, berpikir dengan sehat, berpikir dengan jernih supaya keputusan yang kita ambil selaku pemimpin perusahaan itu bisa bermanfaat buat banyak orang gitu. Jadi sebentar lagi kita akan belajar dari Mbak Dika. Mbak Dika ini sudah banyak sekali sertifikasinya dan juga beliau berlatar belakang bidan ya Mbak ya, benar ya. Kemudian beliau memiliki sertifikasi basic clinical hypnosis dan hypnobirthing, kemudian sertifikasi hipnosis CHIBH, hipnoterapis, master of hypnosis, hypnosis smart hypnosis center, and neo NLP practitioner. Beliau itu sebagai owner dari Dika Holistic Care. Jadi teman-teman yang mau konsultasi, mau didampingi, banyak sekali saya lihat. Saya pribadi melihat coba nanti lihat di IG, saya mengikuti IG-nya Mbak Dika ini. IG-nya Mbak Dika itu tuh @pradikawp ya. Jadi nanti kami sebentar lagi juga akan live bareng di IG @pradikawp, itu nama Instagramnya Mbak Dika. Instagramnya Mbak Dika ini sudah sangat-sangat menjelaskan tentang bagaimana apa yang di Dika Holistic Care itu bagikan. Ini Dika Holistic Care, ada hypnobirthing, hypnofertility, hipnoterapi, hypnobreastfeeding, dan testimoni lainnya. Saya sudah banyak membaca, mengikuti Mbak Dika di Instagram juga. Jadi untuk teman-teman yang mau konsultasi, yang mau belajar, yang mau butuh bantuan, ini juga ada mom and baby ya Mbak ya. Jadi nanti Mbak Dika yang akan lebih banyak berbicara. Mbak Dika punya testimoni-testimoni yang diberikan dari klien Mbak Dika itu sudah sering berbagi soal bagaimana dengan totalitas Mbak Dika membantu mereka untuk kembali bangkit dan produktif. Silahkan di-follow, kontak. Beliau adalah konselor, hipnoterapis, neo NLP practitioner. Ya ini lagi booming ya, hipnoterapis ini. NLP juga lagi booming. Teman-teman dari HR, ya, ini juga sedang banyak bergulat dengan hal ini. Mbak Dika akan jelaskan lebih lanjut seperti apa. Kita langsung saja belajar dari Mbak Dika tentang bagaimana memanajemen emosi itu supaya kita lebih produktif. Kalau pernah nonton film animasi anak-anak ya, kalau nggak salah tuh emosi tidak hanya marah. Emosi itu ada senang, sedih, ada kalau tidak salah disgusting, menjijikkan, kemudian ada kesal, ada upset, kalau bahasa Inggrisnya, saya pakai bahasa Jawa juga ya di sini. Jadi Mbak Dika ini berdomisili di Pati ya, tapi berhubung kita sekarang sudah dunia online, sudah tidak terbatas oleh jarak dan waktu ya Mbak Dika ya. Kita ada WA, nanti Mbak Dika boleh share kalau misalnya teman-teman mau konsultasi, mau berbicara lebih lanjut soal hypnobirthing, hypnobreastfeeding, kemudian hypnofertility, bisa kontak Mbak Dika dimanapun Anda berada, di Jakarta, di mana aja Mbak? Bisa membantu di mana saja Mbak kira-kira? Di mana saja. Karena sekarang saya sudah buka saya udah ada aplikasi namanya Sahabat DHC. Jadi ya, di seluruh Indonesia bisa. Keren Mbak. Saya juga nanti mau belajar lebih lanjut. Mbak, kira-kira di Dika Holistic Care akan mengadakan pelatihan-pelatihan secara khusus yang mohon maaf, maksudnya kita harus akan ada akomodasi atau dalam kata lain kita membayar, tapi memang benar-benar spesifik kita berbicara soal produk-produk hipnoterapi, hypnobirthing, karena ini ada beberapa teman dari pertanyaan teman-teman juga bagaimana mempelajari sebagai ahli hipnoterapi Mbak, ini ada beberapa pertanyaan. Kalau saya pribadi, karena saya belum ambil sertifikat untuk trainer, ya, saya arahkan ke coach saya. Saya memang ke labnya Smart Hypnosis Center. Jadi
ada pelatihan-pelatihan di sana, bisa mendaftar via saya juga, karena saya kerjasama dengan coach saya juga. Tapi bukan saya yang mengajar, tapi coach saya, coach Reski Daniel. Oh, oke. Oh. Gitu. Kalau untuk pelatihan-pelatihannya ya, kalau saya fokus di bidang pelayanannya. Fokus bidang pelayanannya, berarti ke penanganan langsung, berarti sentuh langsung di lapangan ini. Ya, karena passion saya masih di sana, belum untuk yang mengajar. Baik. Baik, Mbak. Tidak tahu ke depan nanti saya mau terjun ke sana juga, belum tahu. Harus dong. Kita tunggu loh. Artinya kan ini kan betul, ini kami coba fasilitasi. Ini kan Mbak Dika sendiri dari slide-nya aja keren banget, teman-teman. Ntar lagi kita akan belajar dari Mbak Dika, slide-nya keren banget. Saya sudah baca duluan, mohon maaf saya curi start ya, seperti itu. Teman-teman yang di IG Live, pindah ke Zoom aja, lebih enak bisa lihat slide-nya, keren. Jadi Mbak Dika langsung akan menjelaskan ya materinya lebih clear, lebih jelas gitu tentang apa itu pengelolaan emosi dan sebenarnya apa gunanya. Nanti kita belajar kurang lebih 20 sampai 30 menit ya. Kemudian nanti kita ada interaktif, ada tanya jawab. Pertama Mbak Dika nanti rule-nya adalah teman-teman saya masih mute teman-teman dulu, nanti setelah Mbak Dika presentasi berbagi ilmunya, kemudian nanti pertanyaan teman-teman yang sudah dicantumkan di formulir nanti akan dijawab satu-satu oleh Mbak Dika. Kemudian di terakhir waktu kita sampai jam 9:30 nanti akan interaktif. Jadi ada yang mau tanya langsung akan di unmute, silahkan tanya langsung, diskusi langsung. Kalau nanti belum selesai kita akan sambungkan dengan Mbak Dika. Tenang aja, kita totalitas dalam berbagi gitu ya. Oke Mbak Dika, ini berhubung masih banyak yang masuk terus, mungkin Mbak Dika sudah boleh mulai, saya akan bantu share slide-nya, namun mungkin ritmenya yang akan dibantu Mbak Dika. Kalau nggak salah ini kita sudah harusnya mulai ya. Saya sambil share. Terima kasih Mas Ruby sudah memberikan kesempatan buat saya untuk sharing malam hari ini. Sungguh anugerah yang luar biasa buat saya, dan semoga apa yang saya share ini bisa bermanfaat buat kita semua. Ya. Nah, ini tagline dari aplikasi kami. Bisa di next. Oke. Baik. Saya langsung aja karena saya hanya dikasih waktu berapa Mas Ruby? Kita sampai jam 8:40 Mbak. 30 menit lebih boleh enggak Bapak? Boleh ya. Sebetulnya kalau kita bicara tentang pengelolaan manajemen pengelolaan emosi, kita harus tahu dulu tentang emosi. Jadi sebetulnya banyak banget, kalau saya mau bicara itu kayaknya waktu dikasih nggak cukup, makanya saya ambil yang aplikatif saja, karena kita harus kenal dulu emosi itu apa, ada pola-pola emosi, banyak sekali. Tapi malam hari ini kita belajar ke aplikasinya, bagaimana manajemen pengelolaan emosi untuk meningkatkan produktivitas karyawan dan pegawai. Saya sendiri dulunya juga basically bidan, saya pernah jadi karyawan dan sekarang saya membuka usaha sendiri. Yes. Bisa next. Okay. Nah, saya suka sekali dengan bukunya Pak. Saya mengikuti Pak Joshua ini dari 2010 juga. Beliau mengatakan orang yang mampu menguasai perasaan-perasaannya akan mampu menguasai masa depan. Jadi kalau kita mampu menguasai emosi-emosi kita, maka kita juga bisa menguasai masa depan kita. Karena kalau kita bicara tentang emosi, sebenarnya ada tahapan emosi, di mana ada yang namanya emosi hijacking, itu emosi yang spontan. Kemudian ada tahap yang namanya pengelolaan emosi, kemudian take over, artinya emosi yang kebablasan. Nah, orang yang tidak memiliki kecerdasan emosi, dia akan tadi emosinya kebablasan tadi, bisa kalau marah sekali, bisa kalap, akhirnya menyesal seperti itu. Jadi penting sekali untuk
kita memiliki yang namanya kecerdasan emosi. Salah satu cara pengelolaan dan manajemen emosi ya dengan memiliki kecerdasan emosi. Nah, sebelum saya lanjut, tadi Mas Ruby sudah memperkenalkan diri saya secara singkat. Jadi yang slide berikutnya dilewati saja Mas, kita langsung saja. Tapi mungkin bisa dilihatkan itu IG saya ada. Ini tak kenal maka tak sayang ya. Siapa tahu kalau ada yang bertemu saya di jalan atau di mana bisa menyapa saya. Saya bisa dipanggil juga. Nama saya Pradika. Nah ini, oh maaf itu IG-nya salah ya, Pradika WP. Ya. IG-nya keliru ya. Nah, saya punya aplikasi ya untuk layanan karena sekarang mengikuti perkembangan ya di era new normal ini, mau nggak mau untuk mengurangi pembayaran tunai ya, kita mengikuti. Jadi saya membuat yang terbaru adalah aplikasi Sahabat THJ. Dan next Mas, boleh? Nah. Oke, boleh di next. Next. Nah, seperti saya sampaikan tadi, salah satu cara atau manajemen pengelolaan emosi itu yang tak sebelumnya Mas yang awal kecerdasan emosi. Yang awal ya? Ini? Nah, betul. Terima kasih. Nah, ya. Jadi manajemen pengelolaan emosi itu ya dengan memiliki kecerdasan emosi. Orang yang kecerdasan emosinya rendah akan susah mengelola emosinya. Nah, ada sebuah penelitian juga mengatakan bahwa kalau kecerdasan intelektual itu ketika setelah umur 8 tahun dia akan berkembangnya itu sedikit sekali, perubahannya sedikit. Tapi beda dengan kecerdasan emosi. Ketika kita mau terus mengasah, kita mau terus melatih diri untuk meningkatkan kecerdasan emosi kita, kecerdasan emosi kita bisa berubah, kecerdasan emosi kita bisa berkembang. Nah, apa itu kecerdasan emosi? Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan sendiri, perasaan orang lain, memotivasi diri sendiri, mengelola emosi dengan baik dan berhubungan dengan orang lain. Seperti tadi di awal Mas Ruby sampaikan, kenapa kok Mas Ruby kalau yang lain di 15 tahun baru bisa mencapai posisi tersebut, betul ya Mas Ruby tadi seperti ya? Betul. Mas Ruby baru 9 tahun ya Mas tadi, betul? Aku pas taruh di posisi itu 4 tahun. Oh 4 tahun, justru 4 tahun. Nah biasa sekali, pasti seorang leadernya melihat bahwa tidak mungkin kalau Mas Ruby ini tidak memiliki kecerdasan emosi yang tinggi bisa mencapai hal tersebut gitu, karena hanya orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi itu yang karirnya bisa naik dengan cepat. Karena ada orang yang dengan kecerdasan intelektual saja tanpa disertai dengan kecerdasan emosi, ada banyak kasus juga yang akhirnya tidak kuat menghadapi pressure, tekanan seperti tadi Mas Ruby sampaikan gitu. Tapi kalau orang dengan memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, maka mampu mengelola emosinya, mampu menghadapi orang-orang ya. Ada pertanyaan juga ya yang tadi disampaikan, bagaimana menghadapi orang-orang yang negatif di lingkungan kerjanya. Jadi memiliki kemampuan untuk mengelola emosi-emosinya di lingkungan kerjanya. Oke, baik. Selain itu, kalau menurut Peter Salopelli dan John Mayer, kecerdasan emosi ada kemampuan mengerti dan mengendalikan emosi. Ada beberapa ya, ini saya cuma ambil 4, ini banyak. Nah, kemampuan kemudian dari Cooper dan Sawab, kemampuan mengindra, memahami dengan efektif, menerapkan kekuatan, ketajaman emosi sebagai sumber energi, informasi, dan pengaruh. Jadi pentingnya kecerdasan emosi ini terhadap produktivitas memang sangat penting gitu. Bahkan kita bisa lihat nanti di slide berikutnya, bisa di next, kita lihat ada faktanya menurut penelitian. Nah, ya, 7 dari 10 pembuat keputusan terbaik memiliki
EQ atau kecerdasan emosional di atas rata-rata atau memiliki kecerdasan emosional tertinggi. Ya. Hanya 36% orang yang sadar terhadap pola perasaan mereka dan apa akibatnya terhadap tindakan-tindakan mereka. Ini dikutip dari buku Social Intelligence Daniel Goleman. Jadi Daniel Goleman mengatakan 7 dari 10 pembuat keputusan terbaik itu dimiliki oleh orang-orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Jadi penting sekali memang kita memiliki kecerdasan emosi yang tinggi. Bisa next lagi? Oke. Nah, apa hubungannya nih? Bagaimana kecerdasan emosi dalam profit ya, pengaruhnya di profit, di bisnis profit. Studi dari studi oleh High Maker Research Group menyatakan bahwa perusahaan Fortune ya, menemukan bahwa 10% salesman yang angka penjualnya tertinggi ditemukan memiliki angka EQ lebih dari 90% salesman rata-rata lainnya. Jadi lebih tinggi 90% kecerdasan emosinya, dan 10% salesman yang memiliki tadi ya kecerdasan emosi tadi itu menguasai 67% total penjualan dari perusahaan mereka. Jadi kenapa kok bisa terjadi? Karena mereka bisa memahami emosinya, bisa mengenali emosi dirinya, bisa mengenali emosi yang lain, bisa mengendalikan dan mengelola emosinya sehingga menjadi lebih produktif. Yep. Ini juga ada perusahaan Coca-Cola menemukan bahwa leader yang dikembangkan EQ-nya, jadi seorang leader yang dikembangkan EQ-nya berhasil melampaui target 15% lebih banyak. Dan mereka yang EQ-nya rendah banyak tidak capai target. Makanya banyak ya yang orang-orang yang sudah, misalnya nih ada perusahaan ngasih target, orang yang bekerja dia sudah banyak mengeluh, dia sudah stres diri dengan targetnya. Tapi kalau orang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, dia akan, misalnya dia jenuh, jadi apa solusi yang saya cari? Dia bisa mencari solusinya. Dia tidak hanya berhenti di mengeluh. Misalnya capek nih, udah gini gajinya kan banyak ya, akhirnya ya sudah belum mengerjakan, belum apa. Kalau orang yang dengan kecerdasan emosi yang rendah, belum sudah merasa lelah, sudah merasa berat yang ditugaskan, targetnya terlalu tinggi. Tapi kalau orang-orang yang dengan kecerdasan emosi yang tinggi, ketika ada problem, dia akan cari solusi. Dia akan mampu memiliki kemampuan untuk, berarti misalnya nih, ada kendala di, ini sebenarnya berat. Kenapa saya merasa berat? Dia mengenali emosinya. Jadi contoh, kok saya merasa itu berat? Yang berat itu kenapa? Jadi dia bisa menggali. Kalau ini berat, beratnya itu karena misalnya seorang harus misalnya perpindahan antara, jadi setiap orang harus memiliki kemampuan public speaking atau diminta sama perusahaannya begitu ya. Nah, tapi dia merasa saya itu takut, nggak bisa, berat, mending saya enggak, yang lain aja gitu. Kamu aja, kan ada dia yang biasanya di perusahaan kayak gitu, yang lain aja, jangan saya gitu. Padahal sebetulnya mungkin dia merasa takut gagal, takut nggak bisa. Nah, sebetulnya kan ketika orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, dia akan menggali dirinya. Kenapa saya takut? Karena ternyata saya belum punya bekal. Berarti apa yang harus saya lakukan? Kalau orang punya kecerdasan emosi tinggi, berarti saya harus ikut misalnya training public speaking supaya saya berkemampuan. Saya harus banyak berlatih. Saya harus punya materinya, saya harus banyak belajar. Sebelum saya menyampaikan materi, saya harus banyak belajar. Contoh seperti itu. Ya. Baik, Mas Ruby bisa next? Bisa. Sudah muncul? Terima kasih. Nah, hubungan kecerdasan emosi dengan kepemimpinan. Jadi hasil dari pemimpin yang menggunakan kecerdasan emosi untuk membangun engagement ya, membangun hubungan hubungan baik dengan timnya, atau membangun komunikasi yang baik dengan timnya, membangun
sebuah kesulitan dengan timnya yang itu mampu meningkatkan profit 27% dan menurunkan angka take over hingga 50%. Angka take over itu menurunkan pegawai yang mengundurkan diri, yang ingin yang mau berhenti kerja baik atas diri sendiri atau merasa ini menurunkan angka karyawan yang ingin mengundurkan diri. Itu angkanya jadi turun, jadi loyalitas karyawan jadi meningkat dan angka produktivitas juga jadi naik. Jadi di sini benar-benar penting kita belajar untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita, karena kalau yang namanya kecerdasan emosi itu masih bisa berkembang, beda dengan kecerdasan intelektual, bisa berkembang tapi angkanya tipis. Tapi kalau ya naik pun naik turun tuh berubahnya itu tidak jauh dari yang kita gitu ya, yang awal. Tapi kalau di kecerdasan emosi itu bisa berubah asal kita mau berlatih. Baik, boleh next. Boleh next slide. Sudah masuk ini, Mbak? Sudah ya, maaf baru muncul ini. Nah, menurut Daniel Goleman ada 5 dasar kemampuan dalam teori kecerdasan emosi. Yang pertama memang mengenali emosi diri. Seperti saya sampaikan tadi, mengenali emosi diri, kita mengenali apa yang kita rasakan. Contoh, misalnya saya pribadi ya, saya dulunya basically seperti Mas Rudi sampaikan tadi, basically sebelumnya saya adalah seorang bidan. Nah, saya menjalani profesi bidan saya kurang lebih sekitar 5 tahun. Kemudian ketika saya ambil kuliah lagi, kemudian karena saya merasa bukan di passion saya dan saya fokus di bidang hipnoterapi karena waktu itu saya ikut pelatihan yang hypnobirthing. Jadi kemudian saya merasa waktu itu saya baca sebuah buku yang membuat saya jadi saya ingin membuka usaha sendiri ya. Akhirnya saya memilih untuk menekuni bidang hipnoterapi ini yang awalnya dari hypnobirthing dulu sebelum ke hipnoterapi umum. Jadi kalau biasanya orang-orang dari hipnoterapi umum dulu ke khusus, saya ini kebalik. Saya khusus di hipnobirthing dulu baru ke hipnoterapi umum, baru ke NLP. Proses saya seperti itu. Nah, tentu saja waktu awal saya keluar kerja dari rumah sakit, saya memilih untuk saya membangun usaha saya sendiri di bidang hipnoterapi waktu itu hipnobirthing. Orang-orang di sekitar saya banyak yang mencemooh, banyak yang tidak mendukung, bahkan keluarga saya sendiri pun tidak mendukung karena waktu itu di zaman 2011 saya mengenal hipnoterapi di 2011 belum terlalu populer seperti sekarang ya, dan bahkan profesi hipnoterapi belum resmi diakui pemerintah seperti sekarang. Kalau sekarang puji Tuhannya sudah diakui pemerintah dan sudah ada lembaga yang menaungi yaitu Pradipti, dan kita sudah resmi, sudah di Dinkes juga. Dulu belum seperti itu di 2011, bahkan dari keluarga menganggap bahwa apa sih, kenapa melepaskan profesi bidan yang sudah jelas. Profesi bidan itu ya kalau orang Jawa bilang itu diajeni gitu ya. Kalau profesi bidan kan orang udah banyak tahu dan kamu lebih dihargai lah dengan profesinya itu. Jangan hipnoterapi itu apa? Kayak uyak-uyak kah apa seperti itu. Jadi waktu itu saya benar-benar bahkan dari lingkungan keluarga belum ada yang mendukung saat itu. Tapi saya punya impian, saya meyakini apa yang saya mau jalankan. Dan waktu itu saya belajar dan bahwa saya kenali emosi saya. Jadi di situ saya mengenali saya. Ketika saya dicemooh, saya dianggap remeh, dianggap ini profesi apa sih? Kan mending kamu jadi bidan gitu. Bidan profesinya jelas, bidan orang tahu lah
Nah ini profesi apa? Dianggap profesi yang baru ini dan waktu itu memang belum diakui ya, profesinya belum populer. Gitu. Jadi saya marah, saya kecewa, saya merasa kok tidak ada yang mendukung gitu. Dengan mengenali emosi tadi, kita bisa menyadari, oh iya saya marah. Saya marahnya kenapa? Karena oh, saya pelajari diri saya, oh iya marah. Terus kalau saya marah, saya mulai belajar dengan diri saya. Kalau saya marah, terus justru apa yang mereka katakan itu benar gitu. Jadi saya mulai mengalihkan. Jadi kalau nanti ada 3 kunci pokok ya nanti. Ya, jadi dengan mengenali tadi, oh marahnya kenapa? Oh saya marah tuh karena orang tua saya, orang tua bahkan orang-orang sekitar menjemput saya, terus saya marah. Jadi kenali dulu. Oh oke. Dan diterima karena emosi itu setiap orang pasti punya emosi dan emosi itu wajar. Gitu. Tapi yang orang itu terbalik ya. Kita itu harusnya menjadi pengendali atas pikiran dan perasaan kita. Kan emosi itu, kalau kita belajar emosi sebenarnya banyak sih Mas Budi ya. Ada tentang bagaimana munculnya emosi dari otak, dari korteks, dari amigdala gitu ya. Hanya saya nggak jelaskan itu karena akan panjang. Tapi yang jelas dari pikiran kemudian bisa muncul emosi. Karena dari perkataan tadi saya jadi berpikir, oh mereka nggak anggap saya nih, mereka anggap saya sebelah mata. Jadi dari pikiran-pikiran saya, karena dari perkataan orang masuk ke pikiran jadi muncul perasaan atau emosi. Emosinya kayak tadi, marah, kecewa, tidak didukung, itu juga bagian dari emosi ya. Nah, banyak orang itu keliru. Kelirunya bukannya kita mengendalikan atau mengelola emosi, tapi justru kita dikendalikan oleh emosi, atau kita dikendalikan oleh pikiran-pikiran kita yang liar, karena pikiran kita seringkali ada orang hanya ngomong satu kata aja, pikiran kita bisa berpikir macam-macam gitu, kita bisa berpikir ribuan hal yang mungkin sebetulnya orang itu nggak ngomong gitu. Kalau itu bicara tentang NLP, bicara tentang mapping setiap orang beda-beda, banyak sekali kalau misalnya. Jadi kita orang itu padahal maksudnya cuma ini, kita bisa nangkepnya macam-macam, dan itu menimbulkan kita jadi memiliki gejolak perasaan yang macam-macam juga. Di sini pentingnya kita memiliki kecerdasan emosi. Dengan memiliki kecerdasan emosi, kita bisa mengelola emosi kita. Nah, contoh kayak tadi saya, saya marah. Terus kalau dengan saya marah, apakah hidup saya akan jadi lebih baik? Apakah mereka akan jadi mendukung saya? Apakah, oh ya sudah, apa yang harus saya lakukan? Mulai saya berpikir, berarti saya harus membuktikan bahwa profesi saya ini juga punya masa depan, tidak hanya seperti profesi saya di sebelumnya gitu. Apa yang saya pilih ini, saya pilih dengan keputusan saya pribadi, dan saya meyakini bahwa saya pasti saya percaya bahwa ini jalan yang sudah saya pilih dan ini passion saya merasa di situ, dan saya mau membuktikan bahwa ini tidak seperti yang mereka katakan. Pengelolaan emosi seperti itu. Jadi kita kelola. Oh, nah, kalau saya marah, untungnya apa? Sebetulnya kalau kita marah dan jadi misalnya kita jadi ke orang tua jadi nggak sopan, kan jadi menghambat berkat kita ya. Sudah cukup dengarkan saja gitu. Kalau kita jadi marah sama orang tua kita, kok nggak didukung gini, justru kan kita perlu berkat nih dari orang tua, ya sudah. Kalau saya ya sudah, ketika tidak didukung ya diam saja. Tapi saya tetap berusaha, tetap melakukan yang terbaik. Ya saya tetap mencari, oh berarti saya harus membuktikan bagaimana caranya. Salah satunya ya mengikuti pelatihan-pelatihan, kemudian menambah skill-skill saya, kemudian membuat itu seperti tadi, membuat kita fokus kepada solusi. Memotivasi diri sendiri seperti tadi yang saya sampaikan, yang tadinya saya marah, kemudian saya coba mengelola emosi saya. Oh, kalau saya marah nggak ada ujungnya. Saya motivasi diri saya, berarti saya harus buktikan nih bahwa profesi ini bisa menjadi profesi yang bermanfaat, menjadi profesi yang memang ke depan akan menjadi masa depan saya gitu ya.
dan mengenali emosi orang lain. Mengenali emosi orang lain seperti ini. Kenapa? Saya contoh aplikatif ya ini, artinya ketika di kasus saya tadi, saya mengenali kenapa kok mereka nggak mendukung saya. Ya jelas-jelas saya sekolahnya bidan, saya di ibaratnya dulu kuliah yang bayar orang tua ya, jadi orang tua sudah membiayai saya kuliah bidan, sudah berprofesi jadi bidan, beralih profesi, tentu mereka kecewa, mereka merasa kok gitu, kenapa nggak yang sudah ada aja, yang sudah jelas-jelas aja kok milih profesi baru gitu. Saya merasa oh ya udah, kalau saya belajar mengerti apa yang orang lain emosi-emosi gitu. Jadi saya tidak marah dengan perkataan mereka. Jadi ya walaupun ada rasa marah, tapi saya kendalikan, saya ubah gitu ya. Jadi awalnya secara manusia pasti ya ada yang merasa kecewa, marah, tapi saya sadari emosi saya itu sehingga saya bisa kelola, kemudian saya bisa mengenali emosi orang lain. Tadi, oh kenapa ya? Oh berarti karena saya merasa sudah di sekolah kok malah tidak profesi gitu ya. Nah, jadi ada 5 ya. Tadi mengenali, mengelola, memotivasi diri, yaitu yang keempat mengenali, yang terakhir membina hubungan. Orang yang memiliki kecerdasan emosi itu bisa membina hubungan dengan baik, dengan rekan kerjanya, dengan orang-orang di sekelilingnya. Jadi orangnya bisa fleksibel di mana saja. Jadi dalam sebuah, misalnya di sebuah perusahaan, bagaimanapun lingkungan di sekitarnya, dia bisa membangun hubungan yang baik. Oke, bisa next. Sudah? Oke. Ini adalah perilaku orang yang cerdas emosi. Orang yang cerdas emosi mampu menghargai emosi negatif orang lain. Sabar menghadapi emosi negatif orang lain. Sabar menghargai emosi diri sendiri. Jadi bukan denial ya, bukan kita, oh enggak, aku enggak marah, biasa dari memang saya marah, tapi kalau saya marah buat apa? Kalau saya kecewa buat apa? Apakah saya jadi lebih baik? Peka terhadap emosi orang lain. Ketika kita, orang yang memiliki data emosi, dia akan peka. Oh, misalnya nih kita lagi ketemu orang, mukanya lagi gak enak gitu, ya kita harus memahami, oh berarti padahal kita mau ngomong penting. Makanya kan kadang di sebuah perusahaan ya sudah tahu mimik bos, wajahnya bosnya lagi gak enak, langsung terocos ngomong, akhirnya dimarahin deh bos, pemimpinnya marah deh, akhirnya sakit hati kan, rugi sekali ya. Tapi kalau kita bisa mengenali emosi orang lain, maka kita lihat, oh orangnya lagi bahagia nih, ini kalau saya mau ngajukan sesuatu, ini nih waktu yang tepat. Tapi kalau kayaknya kok si bos lagi nggak enak ya, lagi galau, lagi itu, sudah deh besok saya ngajukan proposal atau ini besok aja, karena pasti ngefek. Itu jadi kalau di sebuah perusahaan, dengan mengenali emosi kita bisa mendapatkan peluang, kita bisa membangun hubungan dengan bos, dengan rekan kerja dengan baik gitu ya. Itu tidak bingung menghadapi emosi orang lain. Ketika orang lain misalnya tiba-tiba marah gitu ya, atau bos marah, kita tidak langsung sakit hati, tidak langsung merasa kok bos kok kayak gitu sih, pemimpin kayak gitu. Kita nggak akan begitu, karena kita akan pasti ada penyebabnya. Oh mungkin ada begitu. Jadi kita bisa memahami orang lain. Jadi kita bisa mengerti bagaimana cara menghadapi emosi orang tersebut. Misalnya lagi marah, ya udah, duduk dulu Pak. Misalnya kalau di bagian customer service ya, ketika kita menghadapi orang marah, kita nggak boleh langsung itu. Kalau di NLP kita alihkan namanya, bahasa awamnya kita alihkan. Jadi misalnya ajak minum dulu, Pak, minum dulu, dengan dialihkan, emosi orangnya akan turun. Karena ketika kita emosi kemudian bergerak, mungkin itu emosinya akan turun. Jadi kalau kita memahami cara-cara untuk menghadapi emosi orang lain, akan membuat produktivitas kerja kita juga jadi lebih baik. Tidak menganggap lucu emosi orang lain. Jadi kadang kan ada orang, kok gitu marah,
Karena setiap orang punya mapping masing-masing, punya background masing-masing. Mungkin kita bisa, mungkin orang itu belum di tahap yang sana, karena kalau kita mau belajar benar-benar belajar emosi ya, itu ada yang namanya usia emosi. Jadi usia emosi itu, jadi sekalipun itu orangnya sudah tua, tapi kalau usia emosinya ternyata masih balita, masih suka merengek, masih suka ngambekan gitu ya. Jadi sekalipun usianya sudah 50 tahun, ternyata kalau diukur secara usia emosinya masih balita. Ada. Jadi ada pengukurannya. Kalau mau jadi emosi itu bisa diukur, ada asesmennya, tapi diukurnya tidak di saya tidak ada alatnya, tapi ada kalau mau itu ada pengukuran emosional, bahkan untuk kecerdasan emosi ada asesmennya. Tapi saya tidak melakukan itu ya. Ada lembaga sendiri yang untuk mengukur kecerdasan emosi dan mengukur usia emosi kita itu ada sih. Kalau beberapa referensi mau cari juga ada usia emosi. Ya. Tidak memaksa apa yang harus dirasakan. Iya. Orang yang memiliki kecerdasan emosi, misalnya misalnya kita galau, ya. Tapi sebetulnya kita nggak harus galau itu bisa, gitu. Atau kita nggak harus marah itu bisa. Marah aja deh yang gampang ya. Marah gitu ya. Kita nggak harus marah itu bisa. Gitu. Kita nggak harus paksakan kita harus marah. Kalau kita masih bisa untuk tadi ya, ada tahapan emosi, ada emosi yang spontan, pengelolaan, dan emosi yang kelewat batas ya. Jadi emosi yang terluapkan, yang kebablasan tadi. Jadi kalau kita bisa, kita tidak harus yang kita marah, kita bisa basiret, bisa kita paksakan untuk marah. Kita harus membereskan emosi, tidak harus membereskan emosi orang lain. Jadi kadang kita merasa, itu kok, misalnya teman kita nih, ini sukanya tuh marah-marah terus. Jadi gimana caranya? Kita enggak usah yang begitu, cuma kita pahami aja orang emosi. Dengan memahami hubungan jadi terbentuk dengan baik juga. Jadi kita antar karyawan, kita bos itu jadi lebih baik kalau kita bisa memahami. Saat emosional adalah saat mendengarkan. Ketika kita, seperti saya sampaikan tadi, untuk praktek saya pribadi, ketika saya merasa marah, itu saya mulai ambil waktu untuk jeda ke belakang. Saya mulai mendengarkan diri saya, sebetulnya saya marah kenapa, dan apa yang buat saya marah, kata-kata orang tua. Terus saya mulai lagi, kenapa orang lain tadi itu merasa, kenapa berkata begitu, karena begini gitu. Jadi kita mulai mendengarkan diri kita, kita mulai menggali ke dalam. Jadi saat kita emosional, harusnya kita diam, kita rem dulu, kita tenang dulu. Kalau bisa, kalau belum terbiasa, misalnya kita mau ada emosi tertentu, sedih kan. Kalau saya biasa lakukan di awal-awal dulu, saya belajar tentang emosional ini, saya tarik nafas saja. Buang nafas pelan-pelan. Ketika saya mau marah, ketika saya mau jengkel, ketika saya mau sedih saja, saya biasanya kalau memang saya perlu untuk menangis ya saya tahan. Kalau saya memang perlu menahan, dan tidak juga harus yang menahan. Misalnya kita pengen sedih, ya sudah sedih aja. Tapi kalau kita punya pengelolaan emosi yang baik, kita akan kasih batas waktu. Saya pribadi pun, kalau misalnya saya mau sedih, lewat ya mas waktunya, maaf. Udah 44. Boleh Mbak, 3 menit lagi Mbak. Oke. 3 menit next lagi. Aja ya. Ya, next. Sebentar, ini agak lama. Oke. Nah, next karena durasi waktu ya. Nah, sifat-sifat orang yang bereaksi tinggi nanti bisa dibaca karena ini apa namanya? Nah, ini aja yang paling penting. Jadi 3 kunci kecerdasan emosi menurut Pak Joshua Iwamanudi. Ada awareness, empowerment, produktif ya. EQ sendiri atau kecerdasan emosi adalah kemampuan untuk mengenali dan memberdayakan perasaan yang muncul
dan memberikan hasil yang produktif. Yang pertama itu kita menyadari dan mengenali seperti saya sampaikan tadi. Dengan kita menyadari dan mengenali, maka kita bisa mengolah, mengarahkan, memperkuat, memperlemah. Jadi kalau yang nggak perlu ya kita, oh ya udah bisa. Kalau yang memang perlu ya kita perkuat dan kita arahkan. Misalnya kayak saya tadi, saya marah, saya kecewa, saya merasa cukup, ya saya olahnya dengan udah kalau gitu saya mau buktikan, gitu ya. Saya punya motivasi tadi yang seperti Gulman bilang. Dan di sini sama kalau di Pak Joshua Iwan di empowerment di sini ya. Jadi saya mulai kelola, mulai saya arahkan bahwa saya harus membuktikannya dengan cara apa? Harus memberdayakan diri saya. Bagaimana saya membuktikan? Saya mengikuti pelatihan, saya menambah skill saya menambah kemampuan saya lebih banyak mencari, lebih banyak praktek gitu ya. Dan membuat saya jadi produktif. Tapi kalau saya hanya berhenti marah, kecewa, mungkin sampai detik ini saya tidak akan sampai seperti ini. Itu bisa next lagi, Mas. Oke. Sudah habis. Maaf ya. It's okay, Mbak, kita menikmati. Ya, oke. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang berbeda. Jadi memang orang yang memiliki kecerdasan emosi juga mampu menguasai diri, mampu meningkatkan produktivitas kerja. Akan lebih produktif ketika kita memiliki kecerdasan emosi. Itu dulu karena durasi juga sudah habis, mungkin nanti akan bisa dilanjut di tanya jawab. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Oke, Mbak, thank you untuk presentasinya. Banyak banget yang juga nemplak saya. Jadi nanti jadi curhat saya ya. Pada intinya demikian. Jadi penting banget. Jadi di dalam hampir di semua kondisi dalam project atau apapun selalu ada paling tidak 3 ya, human error, equipment error, kemudian saya mengenalnya dengan environment atau faktor eksternal yang error. Jadi saya banyak tertemplak ya dengan apa yang disampaikan Mbak Pradika tadi, which is memang sudah bidangnya Mbak Pradika banget. Jadi kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya sambil bacakan beberapa pertanyaannya ya, yang sudah dirangkum dari teman-teman. Mungkin tidak semua, tetapi tidak semua, tapi kita coba untuk cover semuanya lah, gitu ya. So beberapa pertanyaannya adalah terkait, ada beberapa yang pertanyaan tentang hipnoterapis, kemudian dari Ibu Yamtana, saya kurang tahu Ibu Yamtana datang atau tidak ini. Pertanyaannya terkait bagaimanakah cara penerapan ilmu ini, kelola manajemen kelola emosi itu untuk kehidupan sehari-hari, which is sebenarnya sudah dijawab tadi ya, bagaimana cara monitoring dan evaluasi ilmu terapan ini. Itu Mbak Dika mungkin pertanyaan yang bisa dijawab. Saya carikan satu lagi yang berkenaan. Ini berkaitan juga bagaimana mengelola stres kerja ketika situasi kantor sangat tidak kondusif. Memang tidak ideal ya, tidak semua perusahaan itu kondisinya sangat ideal, yang baik gitu ya. Saya mengalami dulu kerja di vendor yang alat saja itu kita harus, bahkan beberapa tools itu harus pribadi yang menyediakan, kami yang menyediakan. Nah itu dari Mbak Dika sendiri gimana Mbak kira-kira? Saya jawab yang awal dulu. Ya. Yang monitoring. Betul. Tadi gimana Mas? Boleh diulang lagi? Ya, itu bagaimana cara monitoring dan evaluasi ilmu terapan pengelolaan emosi ini Mbak dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam karir dan bisnis. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya.
Yang pertama, bagaimana cara monitoring? Tentu sebelumnya ada pengukurannya sendiri ya. Cuman kalau untuk dalam sehari-hari aplikasinya kita akan melihat ketika kita bisa menilai diri kita sendiri, kita bisa buat catatan buat diri kita bahwa misalnya nih, kalau kemarin kita menghadapi misalnya ketika bos marah, kita melatih diri kita ya, kita sudah belajar untuk melatih diri. Ternyata kita masih gampang sakit hati, kita masih belum bisa mengenali lagi. Kalau ternyata aku belum bisa mengenali, berarti sudah bisa nih, tapi masih di pengelolaannya belum. Misalnya sudah bisa mengenali, tapi ternyata masih sering kebablasan ya, saya masih sering meresponnya masih belum gitu ya. Udah, berarti besok saya harus belajar lagi gitu. Secara simpelnya seperti itu. Jadi kita harus punya catatan pribadi. Nanti akan terlihat evaluasinya, kita akan terlihat ternyata ketika saya belajar mengelola, saya belajar untuk mengenali tadi ya, seperti saya sampaikan, itu lama-lama kita akan ternyata level sabar saya naik. Ternyata saya bisa lebih memahami orang lain. Kalau orang ini mukanya begini jadi begini. Saya berarti kalau misalnya nih kita bisa lebih melihat teman kita, kita lagi begini, sudah deh, mending saya nggak ganggu dulu gitu. Contoh seperti itu. Jadi kita nggak hubungan kita dengan yang lain, yang tadinya misalnya kita dengan teman kita, evaluasinya ya, yang tadinya kita hubungannya kurang baik, ternyata kita bisa baik. Kalau dengan bos yang tadinya kita juga nggak baik, kita bisa jadi baik juga. Kita jadi bisa dipercaya banyak hal, jadi lebih baik hubungannya. Itu untuk evaluasinya begitu. Oke, baik. Nice. Oke, kita go through ke pertanyaan selanjutnya ya, Mbak. Pertanyaan selanjutnya itu tentang bagaimana ini yang paling ideal di pertanyaannya, Mbak. Bagaimana cara menentukan atau mengelola stres kerja ketika situasi kantor sangat tidak kondusif? Ingin tahu cara mengelola stres kerja dan emosi. Which is kalau saya sih begini, Mbak. Maksudnya intinya pertanyaannya adalah kalau ada emosi dan situasi tidak kondusif di kantor itu kan bawaannya udah kontraproduktif. Nah, supaya kita tidak kontraproduktif ini gimana, Mbak? Seperti saya sampaikan tadi ya di slide materi waktu saya menyampaikan slide materi. Yang pertama, memang kita perlu belajar ya. Salah satunya tadi kan ketika kita emosional adalah di slide saya waktunya kita mendengarkan. Artinya kita rem dulu. Paling gampang adalah tarik nafas panjang, buang perlahan-lahan. Kita biasakan kita buang setiap emosinya. Jadi kita relaksasi lah, kita merelakskan diri. Baru kita, kalau nggak gitu kita bergerak. Seperti saya sampaikan tadi, ketika ada misalnya di customer service ya, ada orang marah-marah, ya sudah alihkan. Kita juga harus tenang dulu. Kalau kita memang belum tenang, kita bergerak dulu, ambil minum. Minum. Jadi emosi tadi, kalau ada 3 tahapan tadi, kita bisa kelola karena kita di tengah, kita nggak kebablasan. Emosi yang sesaat muncul pasti ada, ya, hijacking emosinya ada, tapi kita nggak sampai take over. Gitu. Ya. Kita bisa di pengelolaan. Tapi kalau kita langsung respon, artinya kita jangan langsung respon. Itu sih caranya kalau di tempat kerja, ketika kita menyadari kita ada emosi nih, ya udah jangan langsung respon, kita jeda dulu, bisa tarik nafas, bisa kita bergerak, setelah itu kita baru merespon. Karena kalau langsung respon kita bisa ke take over emosi tadi, di 3 tahapan emosi. Baik. Oke, intinya sih sebenarnya berarti dari jawaban dari Mbak Dika sendiri adalah benar nggak ya, Mbak? Mohon dikoreksi kalau salah. Intinya kita perlu mendisiplinkan diri kita juga untuk tidak segera merespon. Well, apalagi laki-laki ya, kita pengalaman kalau kita sudah disentuh pride-nya itu kan bisa melonjak kemana-mana itu. Jadi dari apa yang disampaikan Mbak Pradika sendiri, saya jadi belajar untuk tidak, lebih baik diem dulu, alihkan sebentar, kemudian kita coba respon, bukan reaktif ya, respon. Berarti reactivation dengan responsibility, respon. Berarti itu sangat berbeda gitu loh pengertiannya. Jadi lebih baik merespon daripada bereaksi.
Nah, pertanyaan berkaitan dengan itu, Mbak, itu ada di sini dari Mbak Shanti Erwin, benar ya Mbak Shanti ya? Bagaimana menjaga konsistensi atau stabilitas emosi yang baik, tidak mudah stres karena gangguan orang lain, artinya faktor eksternal, Mbak. Bagaimana caranya kita bisa mengelola? Kalau itu sebetulnya memang ya, semua harus dari diri sendiri. Yang pertama kita punya waktu untuk ya, kita kan manusia holistik ya. Kita manusia yang terdiri dari body, mind, spirit. Seringkali sering kita kasih makan itu cuma body kita aja, tubuh fisik. Kita lupa mind, spirit kita nggak dikasih makan. Nah, bagaimana cara supaya mudah mengontrol emosi kita, merespon yang tadi ya, kita memiliki waktu. Untuk kalau saya pribadi, saya banyak waktu untuk hening, saya meditasi, ada waktu untuk relaksasi, misalnya sebelum tidur dan bangun tidur, saya biasanya bangun pagi jam kadang 4, kadang jam 5, itu saya bangun, saya ya sesuai dengan keyakinan masing-masing ya, saya berdoa, saya dengan berdoa itu kita menyerahkan sepanjang hari itu kan berdoa. Jadi kita mengawali hari dengan yang positif, dengan yang jadi membuat emosi kita juga sepanjang hari jadi positif. Makanya banyak orang kalau sudah dari bangun tidur sudah bawaannya negatif gitu ya, sudah perasaannya negatif, pikirannya negatif ya sepanjang hari akan ngefek emosinya, karena emosi itu kayak nendang apa ya, kalau ibarat bandur itu kalau satu emosi itu kalau sampai ke depan nanti jadi ke bawah efeknya. Kalau paginya sudah nggak mood, sepanjang hari bisa nggak mood. Kalau saya sih dan begini, sebenarnya kalau kita emosi itu bisa diubah secepat mungkin juga. Misal kita lagi sedih nih, kemudian kita diminta untuk loncat-loncat, nah kita dengan gerakan itu emosi kita akan berubah, betul? Misalnya kita lagi nggak sedih ya, lagi malas gitu, terus kita ayo dipaksa nih kita untuk bergembira, nyanyi lagu gembira, mungkin dengan musik atau dengan sesuatu, itu emosi kita juga akan cepat berubah. Jadi lakukan sesuatu yang memang kita mau. Kalau kita maunya jadi emosi kita positif di hari itu, ya awali hari dengan yang positif, bermeditasi, berdoa, mendengarkan musik-musik positif. Oke Mbak, ini ada pertanyaan aplikatif Mbak. Ini dari tadi yang Mbak sampaikan, saya ada dapat satu pertanyaan nih dari siapa Mbak Nur Azik Ronjanah ya. Jadi pertanyaannya seperti ini Mbak. Saya coba mentranslate sedekat mungkin ya dari apa yang disampaikan, karena ini coba soalnya pertanyaan kata-katanya juga saya kurang begitu paham. Tapi intinya begini, sepengalaman Mbak Dika dalam menangani orang-orang dengan NLP, hipnoterapi dan sebagainya, di dalam kondisi-kondisi yang dialami tentunya punya klien juga pengusaha, punya klien juga karyawan dan sebagainya. Dalam pengalaman Mbak Dika ini dalam handle orang, itu biasanya kendala apa saja yang dialami atau yang dihadapi oleh si karyawan maupun si pengusaha itu, terutama kan yang startupers ya Mbak ya, itu biasanya di siklus kehidupan perusahaan itu kan, kalau di startup itu kalau di startupers itu siklus kehidupan perusahaannya itu paling awal itu sangat dibutuhkan kreativitas, which is itu sangat besar pressure-nya. Nah, dari sisi yang pernah di handle Mbak Dika, itu kendala apa saja sih yang mereka alami soal emosi yang menghambat, bahkan sampai jatuh omset bisa? Kalau dari sisi mana dulu nih? Dari sisi pengusaha boleh. Tadi karyawan, sekarang pengusaha. Ada klien, beliau yang pemimpin sebuah PT lah. Ya. Tapi memang pengelolaan manajemennya itu masih manual, ya. Ketika sudah mengikuti perkembangan zaman berubah ya. Beliaunya tidak mengikuti, jadi masih pakai cara konvensional yang lama. Ketika diharuskan untuk semua komputerisasi berubah, beliau kaget gitu ya. Mulai akhirnya
Jadi punya tiga usaha itu tinggal satu. Keren sih dengan istrinya. Waduh. Ya, nah saya sampaikan, dan karena masih pakai sistem kuno yang lama, pengusaha ini hanya percaya pada satu orang, dalam artian tidak ada untuk pengembangan SDM di tempatnya. Memang nggak punya HRD sih, walaupun karyawannya ada 25 atau berapa, tapi tidak ada HRD. Padahal idealnya ketika sudah punya karyawan lebih dari 10, sebaiknya hire HRD. Tapi kalau tidak hire HRD, tidaknya pemilik UMKM atau pengusahanya itu belajar bagaimana memanage karyawannya, paling tidak belajar NLP lah untuk paham, oh ini kalau di NLP kita diajarin nih, oh ada tipe orang yang kalau di punishment dia jalan, ada yang tipe orang harus dikasih umpan, artinya dikasih reward, dikasih baru dia jalan. Jadi dengan harusnya pemimpinnya yang upgrade diri gitu, kalau memang tidak mau meng-hire HRD gitu ya. Tapi memang lebih baik kalau perusahaan yang sehat sih, kalau sudah punya 10 karyawan harus punya ya tidaknya. Oke. Bagian tadi pengamasnya apa sih? Gimana? Tadi pertanyaan gimana, maaf saya lupa. Oke, pertanyaannya dari intinya itu kendala apa yang dihadapi, which is sudah dijelaskan, kemudian emosi yang seperti apa yang memberi pengaruh positif terhadap pebisnis UMKM agar lebih berkembang, dan apa saja kendalanya, which is tadi sudah dijelaskan, tapi kiat-kiatnya apa Mbak untuk pebisnis UMKM dalam kelola manajemen kelola emosi ini? Yang pertama, yang jelas kita harus seperti tadi ya, seperti David Goleman sampaikan, harus punya motivasi. Tadi kan ada menyadari, kemudian ada motivasi. Jadi kalau kita tidak punya motivasi, jelas ketika ada tantangan, ketika ada hambatan, kita akan mudah mundur karena kita nggak punya motivasi yang kuat. Oke, saya sampaikan tadi, saya cerita tentang kisah hidup saya. Ketika saya nggak punya motivasi yang kuat, ya saya pasti akan mudah menyerah ketika ada tantangan, ada hambatan, ada pressure, seperti Mas Ruby tadi sampaikan, itu akan lebih cepat mundur. Itu aja sih. Jadi yang pertama punya motivasi. Yang kedua, kita harus upgrade terus, karena kita nggak bisa kita pakai cara kita yang lama. Seperti saya sampaikan tadi, saya punya klien pengusaha tadi, karena pakai cara yang lama tidak mau beradaptasi dengan dunia yang sekarang. Ya, tadinya punya 3 sampai yang 1 pun ini mau collab gitu. Ya, karena tidak mau beradaptasi. Yang seperti itu. Harus mau upgrade diri dan mau beradaptasi. Terutama di new normal ini ya, kita harus bisa beradaptasi. Oke, thank you Mbak. Ini jawabannya praktis, aplikatif ya. Jadi saya sendiri mengalami dalam kondisi-kondisi tertentu kita harus bisa istilahnya apa ya, memanajemen diri sendirilah dalam banyak sisi dalam banyak sisi. Jadi terkadang tuh dari eksternal tuh banyak sekali. Cuman saya selalu belajar, kebetulan dulu sering training di Jakarta soal namanya ada komunikasi yang keluar dan komunikasi yang ke dalam. Jadi Snoop Dogg sendiri sering pernah mengucapkan bahwa I thank me, I thank myself, I thank myself. Saya berterima kasih pada diri saya sendiri karena tidak menyerah, tidak pernah ambil hari libur dan sebagainya. Intrapersonal kalau tidak salah, intrapersonal dan interpersonal itu teknik komunikasi, which is kita sendiri sebenarnya perlu untuk belajar untuk mengenal diri kita sendiri. Saya tipe orang mungkin kalau dites ada kalau kepribadian saya itu ada extrovert introvert. Saya bisa mungkin di tengah-tengah ambivert. Saya di mana saya butuh untuk tenang, ambil waktu sendiri untuk bisa menikmati diri sendiri, berbicara kepada diri sendiri. Kalau saat ini orang kenal dengan dating, saya dating diri saya sendiri dan sebagainya. Kemudian tapi ada masa di mana saya harus berbicara mungkin karena tuntutan kerja juga.
Kemudian dari sisi personality lain, saya lebih kepada tipe leader yang kuat, yang otoritasnya kuat dan sebagainya. So ada kelemahan, ada kelebihannya di dalam kontekstual dengan emosi. Makanya penting banget untuk kita belajar malam ini itu tentang bagaimana kita menempatkan emosi yang tepat pada kondisi yang tepat. Karena sehebat apapun orang, seperti Mbak Dika tadi bilang, secerdas apapun IQ-nya, EQ-nya tidak beres, kita menjadi, kalau istilah teman saya, Dr. Tandean, beliau purna direktur Rumah Sakit Panti Nugroho, beliau bilang kita menjadi dua pilihan, mungkin kita orang yang benar di tempat yang salah, atau kita jadi orang yang salah di tempat yang benar. Kondisinya seperti itu. Nah, menindaklanjuti dari apa yang disampaikan dan pertanyaan-pertanyaan tadi, Mbak Dika, sebelum saya bertanya teman-teman, apakah ada yang mau interaktif dengan Mbak Dika, bertanya langsung, seperti tadi Bapak Supriyadi Trisno Saputro, kayaknya tadi ada di formnya katanya mau bertanya langsung. Apakah ada pertanyaan, Bapak? Silahkan. Sebelum saya izinkan nih teman-teman yang interaksi duluan, gitu. Apakah ada teman-teman yang mau tanya? Saya akan unmute. Monggo. Ada Pak Tanwir, ada Pak Supriyadi, ada Mbak Ola, kemudian ada Muhammad Reza Fahlevi. Ini juga pertanyaan dari Mas Reza Fahlevi ini yang nanti saya pengen diskusi dengan Mbak Dika nih. Kondisinya seperti apa dan sebagainya. Cuman saya izinkan teman-teman untuk bertanya terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Teman-teman boleh langsung kita interaksi langsung. Silahkan raise hand. Oke, Nyambi nunggu ya. Sambil menunggu, Mbak Dika, saya punya pertanyaan Mbak Dika. Jadi sebagai seorang leader, terserah mau berapapun yang dipimpin. Kebetulan di bawah saya itu ada beberapa yang freelance mahasiswa yang memang saya izinkan mereka bekerja sambil belajar karena mereka di ujung akhir kuliah mereka gitu. Juga ada beberapa yang di atas umur saya. Di tim saya itu di atas umur saya ada 3, Mbak. Saya tidak perlu sebutkan umurnya, sensitif sekali gitu. Tetapi bagaimana saya pribadi memanage, apalagi di masa new normal ini tuh berubah banget Mbak, etos dan ritme kerja, kemudian bahkan motivasi pun berubah. Kita yang tadinya dengan sebelum terjadinya COVID, kita itu bersemangat sekali untuk kerja dan kemana-mana. Tetapi begitu adanya COVID, saya pribadi pun mau keluar, kebetulan klien saya itu banyak rumah sakit karena saya juga distributor alat kesehatan. Dan juga saya bergerak di bidang sertifikasi K3 dan juga manajemen, lebih kepada struktur dan strategi manajemen. Bagaimana saya bisa memetakan di dalam pola tadi ya Mbak ya, bagaimana saya bisa memetakan tim saya ini berdasarkan kedewasaan emosinya Mbak, satu. Yang kedua, kalau saya sudah tahu titik kedewasaan emosi yang berpengaruh atau bercampur aduk juga dengan personality-nya, kemudian mengakibatkan apa yang dia percaya belief system-nya bertindak, seringkali terjadi banyak crash. Nah, itu apa yang harus saya lakukan kira-kira setelah atau sebelum saya memiliki pemetaan kedewasaan emosi? Sebelum, artinya bisa diantisipasi di awal perekrutan. Oke. Kalau dari situ, kalau bisa sih memang melibatkan orang yang profesional di sana yang bisa mengasesmen ya. Jadi kalau kadang kan memang kita yang masih UMKM awal tuh kan terbatas, jadi biasanya ya udahlah asal yang terima masuk, akhirnya kita yang pusing, tidak paling hanya yang ya udah saya rasa dia bisa, ini bisa. Betul. Saya disarankan kalau memang mau the right person in the right place, kita jadi ya setidaknya di awal kita kan tidak harus memiliki HRD, tapi di awal kita bisa
Kalau di program saya, misalnya di Sahabat Aceh, saya kan juga kerjasama dengan psikolog ya. Saya punya psikolog industri. Nah di situ memang kliennya tidak untuk perseorangan, justru kliennya adalah untuk perusahaan. Jadi misalnya UMKM baru mau rekrut karyawan, bisa kok mengundang psikolog industri untuk melakukan assessment gitu. Jadi sudah tahu kalau orang ini di sini, jadi kan bisa kelihatan tuh karena ada pengukurannya jelas. Tapi kalau secara Mas pribadi, misalnya Mas punya sebagai seorang leader ya, memetakan karyawannya, buahnya, ya bisa dilihat dari ya tadi ada satu hal yang namanya respon ya. Tadi dilihat bagaimana ketika dia menghadapi masalah-masalah di kantor, di tempat, di perusahaan tersebut, bagaimana respon orangnya, bagaimana kecerdasan emosi. Tadi kan ada ciri-ciri ya, di slide saya sampaikan. Kalau dia belum ada di situ, baru akan sedikit sudah merespon ya, lebih banyak take over emosinya ya, mungkin kecerdasan emosinya rendah. Jadi kita harus tempatkan di tempat yang misalnya tidak langsung berhubungan dengan klien nih. Nanti kalau langsung berhubungan dengan klien, tingkat kecerdasan emosinya rendah, bisa-bisa nama perusahaan kita jadi jelek gitu kan, jadi di mata klien jadi itu untuk ya, maksudnya dalam kalau pribadi. Tapi kalau saya sarankan di awal, sekalipun kita belum punya HRD, kita bisa belum bisa hire HRD, bisa kerjasama seperti mengundang psikolog industri. Oke. Jadi lebih kepada memang tidak bisa dipungkiri sih Mbak, kompetensi itu pantas saja pemerintah kita melalui presiden akan banyak menekankan kepada kompetensi. Tidak bisa dipungkiri, saya pun pernah mengalaminya Mbak. Jadi saya bersyukur, makanya saya sering ikut kayak pelatihan-pelatihan seperti ini, karena memang itu saya tahu benefitnya buat saya itu ada. Jadi kalau saya salah manajemen juga pernah saya mengalami, saya tidak perlu sebutin lah, tapi angka pastinya berapa tidak perlu, yang jelas puluhan juta. Yang jelas itu puluhan juta, di atas ya mungkin dapat 2-3 motor lah. Mungkin kecil bagi beberapa orang, tapi bagi saya saat itu karena satu kesalahan bodoh. Artinya fatal karena tidak ada yang ngontrol. Tapi saya percaya bahwa saya mengalami itu karena itu suatu pembelajaran untuk bisa istilahnya membuat diri saya tenang ya, mengobati rasa luka. Tetapi juga saya belajar bahwa kala itu karena saya terburu-buru, karena ada rasa takut, kemudian takut tidak dilihat orang, takut tidak dapat kesempatan, akhirnya saya cepat dan buru-buru sekali mengambil keputusan, sehingga memasukkan orang yang salah di tempat yang salah, tempat yang benar orang yang salah. Anyway, akhirnya saya mengalami kerugian. Ya oke lah, itu range-nya 50-100 juta gitu. Itu fatal sekali, bagi saya sangat merugikan lah seperti itu. Nah, berlanjut dengan apa yang saya bagikan, ini ada pertanyaan dari Pak Supriyadi Trisno. Bagaimana menjaga tetap konsisten emosi kita bila berhadapan dengan seorang bunglon, di mana kepribadiannya bisa berubah-ubah setiap waktu? Wah, ini pertanyaan tajam dan bagus banget menurut saya Mbak, karena saya pernah alami juga nih. Itu gimana Mbak Dika? Artinya kita sudah mulai tahu kan orang itu bunglon gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, karena kecerdasan emosi, dia bisa memahami emosi orang lain. Karena kalau saya ya di terapi, saya kan melayani terapi ya, saya juga pasti segala sesuatu yang terjadi di hidup orang itu tidak mungkin serta-merta terjadi. Misalnya ada orang yang misalnya ini datang, sebenarnya dia nggak pengen nih melakukan kekerasan ke anaknya gitu. Dia sama, kadang take over emosi ya, maksudnya kalau ke anaknya bisa emosi luar biasa sampai ngajar segala macam, tapi kalau sudah sadar nangis gitu. Ternyata ketika saya gali ke belakang, ternyata masa kecilnya pun sama, dia mengalami kekerasan dari orang tuanya, terprogram di pikiran bawah sadarnya. Akhirnya itu kalau saya di parenting,
memutus rantai pengasuhan yang salah itu penting banget ya, dengan berdamai dengan masa lalu. Karena kalau enggak itu masuk program, pikiran sadarnya bilang nggak mau, tapi pikiran bawah sadarnya melakukan. Ya. Jadi kita punya konsep bahwa orang itu jadi bunyi, jadi seperti itu pasti ada sesuatu. Jadi kalau kita mengerti, kita akan lebih hati-hati. Tidaknya kita kan, karena kita udah tahu, ya kita hati-hati. Oh ya udah, kalau orang ya cukup hati-hati saja, kita waspada lah. Tapi tetap berterusai, tetap biasa aja. Tapi kita sudah tahu, kita menjaga diri kita sendiri. Tidak perlu menjadi marah atau apa, karena kan ya, membuang energi kita aja. Kalau kita harus terlalu memikirkan bagaimana orang itu kan membuang energi kita. Lebih baik kita fokus ke diri kita, membuat diri kita lebih produktif itu. Oke Mbak, pertanyaan lanjutan aplikatif juga. Bagaimana atau apakah ada rekomendasi buku atau materi atau bolehkah kontak Mbak Dika berbicara tentang bertumbuhnya kedewasaan emosi kita, apa yang harus kita pelajari. Saya pernah baca juga, memang yang Goldman itu saya pernah baca, kemudian Goldman itu bagus untuk emosi. Kalau yang di versi Indonesia ada bukunya ini, E-Factor, Joshua Wahyu Iswandi. Ya, E-Factor. Ini bagus banget, aplikatif, jadi bisa juga dipakai. Siap. Oke, nah teman-teman kalau mau itu tidak bisa dipungkiri teman-teman, we can learn from other people. Kita boleh belajar dari orang, kita bisa belajar dari YouTube, yes, but the only thing that tell us the detail of information atau yang memberikan kita detail informasi itu buku gitu loh. Bayangin Goldman itu udah hidup berapa puluh tahun dan nulis buku, termasuk juga coach ya, Joshua Iswandi ya, itu sudah hidup bertahun-tahun belajar invest uang beratus-ratus juta, miliaran for the sake of getting information, kemudian dia nulis buku. Dan dia pasti lebih detail instead of bicara di YouTube, karena bicara di YouTube terbatas 3 jam kan gitu. Bahkan Napoleon Hill bukunya yang setebal gini aja ya, Think to Grow Rich ya, itu kalau nggak salah berapa ratus halaman itu, dia tidak cukup 1 hari untuk divideokan audionya, itu dibacakan semua. Kemudian juga ada boundaries, kalau kita berbicara emotion juga ada boundaries, when I have to say no, when I have to say yes, itu juga ada. Kemudian banyak sekali buku, saya kurang lebih hampir lebih dari 50 judul buku sudah dipelajari, tapi saya satu buku tuh Mbak Dika, saya bisa belajar satu buku bisa lebih dari 3 kali, karena memang saya merasa saya belum mampu seperti orang penulis buku, jadi satu buku bisa baca 2, 3, 4 kali. Nah ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana menjaga emosi saat rekan kerja membuat tindakan yang kurang berkenan atau menyepelekan tugas? Nah, betul nih, menyepelekan tugas, sedangkan rekan kerja tersebut sekaligus salah satu customer saya. Oh, dia dilema. Oke, dari AMSP 014. Ini bagaimana menjaga emosi? Ini jadi satu orang, tapi customer juga rekan kerja. Betul, betul. Posisinya berarti atasannya ya? Kemungkinan bisa seperti itu. AMSP 014 itu Ibu, oke, tidak mau disebutkan namanya, 014. Menjaga emosi saat rekan kerja membuat tindakan yang kurang berkenan atau menyepelekan tugas. Sedangkan kerja, oke, mungkin dia punya bisnis Mbak, mungkin dia punya sesuatu, dia punya jualan online maybe, atau dia punya dagang kecil-kecilan. Well, teman kerja ini juga menjadi customer setia, repeating buying, ya, continuing buying sama Mbak satu ini, kemudian tapi kesal juga gitu loh. Tapi bagaimana menjaga emosi untuk menempatkan diri lah, seperti itu kurang lebih. Kalau punya kapasitas untuk mengingatkan ya, bukan yang menegur ini satu, ya silakan. Tapi kalau maksudnya bisa tidak yang ditegur ya, lebih ke misalnya
sudah, oh saya tidak dikerjakan gitu, bisa diingatkan sudah dikerjakan belum dengan bahasa seperti seorang teman ya, saya bilang oh ya udah, misalnya bisa dimotivasi kayak oh ini aku udah loh, jadi misalnya yang temannya ini sudah mengerjakan, oh saya sudah loh, jadi besok saya bisa sampai ayo dong kerjakan biar nanti bisa misalnya kalau sudah selesai kita bisa jalan bareng atau apa, jadi lebih ke pendekatan ya, misalnya seperti itu bisa. Tapi seandainya memang orangnya tidak bisa dikasih, kita tidak punya kapasitas untuk apa ya, kayak ini tidak menentu ya, lebih kayak mengingatkan, menegur kan, kecuali memang atasan ya posisinya. Makanya saya tanya posisinya ini sejajar ke atasan. Kalau atasan dia punya wewenang, artinya mengingatkan untuk menegur. Kalau posisinya teman, nanti hubungan antar teman jadi nggak enak. Kalau bicara manajer emosinya, kalau sama teman ya lebih ke udah dikerjain. Kalau misalnya lebih kan kalau sama teman nggak mungkin verbal ya, udah selesai belum, kalau udah aku udah loh, kalau udah kita sama-sama bisa santai kan, saya bisa besok kan jadi nggak lembur, jadi bisa misalnya jalan bareng atau apa gitu. Misal seperti itu. Nah tapi kalau memang atasan bisa punya wewenang, punya kapasitas untuk menegur. Nah, cara menghadapi emosinya ya seperti tadi, kalau saya sampaikan tadi ya, ciri-ciri orang yang punya kecerdasan emosi, dia bisa memahami. Ya mungkin kita bisa tanya, kok belum dikerjakan kenapa? Kalau misal kita mau bantu ya, kalau enggak ya sudah, mungkin dia punya alasan kenapa belum mengerjakan. Atau ada orang yang memang tipikal the power of kepepet, artinya dikerjakan kalau sudah deket deadline gitu. Ya sudah, kalau tipenya begitu disuruh mengerjakan jauh-jauh hari, dia biasanya kan nggak bisa gitu, karena sudah program otaknya dibikin, walaupun sebenarnya bisa berubah ya. Jadi ya kita harus bisa memahami tadi, kita memahami kenapa orang itu begitu gitu. Jadi kalau kita bisa memahaminya, misalnya oh mungkin dia punya banyak kerjaan di rumah, atau misalnya nggak ada ART di rumah, kantor kerjaannya banyak, di rumah harus mengerjakan semuanya, jadi nggak sempat. Nah, jadi ketika kita punya frame-frame yang lain, kita akan bisa kita bisa menjaga emosi kita. Dan satu hal ini yang penting banget, saya suka yang namanya ERO, apa namanya? Jadi event, respon, sama outcome. Jadi outcome baik negatif, emosi kita mau negatif mau positif tergantung dari respon kita, karena semua kejadian itu netral. Jadi ketika kita satu kejadian yang sama, kayak tadi temennya nggak mengerjakan atau bertindak tidak menyenangkan ya. Kalau respon kita adalah ini nyebelin ya, kita emosinya jadi nyebelin. Tapi kalau kita emosinya di sini responnya kita mengerti, oh mungkin nggak mengerjakan banyak pekerjaan di rumah, atau ada alasan-alasan tertentu, ya sudahlah, mungkin dia punya alasan sendiri, outcome-nya jadi positif. Nice, thank you. Bener, setuju Mbak. Jadi saya sendiri pun pernah mengalami dalam kondisi tertentu, satu hal dia orang yang mungkin case-nya bukan customer, tapi dia menjalankan dua fungsi. Jadi satu hal dia adalah teman sekerja, teman partner. Satu hal dia juga istilahnya apa ya, orang yang pernah nolong saya lah. Jadi posisinya itu saya dengan kata lain mungkin di posisi itu dianalogikan sebagai customer ya. Jadi saya juga agak gimana pada saat itu. Cuman akhirnya saya belajar satu hal dari bukunya Edward de Bono, Six Thinking Hat. Jadi saya belajar menempatkan atau memakai topi masing-masing, kan ada 6 tipe ya. Ada tipe data dan sebagainya, ada tipe judging dan sebagainya. Jadi benar banget tadi saya melanjutkan dari apa yang Mbak Dika sampaikan, bahwa saya melakukan pendekatan di masa kantor, saya akan berbicara kepada dia dengan cara yang benar, situasi yang tepat, waktu yang tepat, bahwa kita ini lagi kerja gitu loh, for the sake of, demi untuk kemajuan dia juga. Jadi kita berbicara dengan motivasi yang benar, nanti orang juga nanti akan memahami kok maksud hati kita gitu, bahwa kita lakukan persuasif. Kemudian tapi kalau dia jadi customer, ya kita treat as customer. Seperti itu. Itu ada di bukunya Edward de Bono, Six Thinking Hat. Oke, karena kita sudah di penghujung acara kita, apakah ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak, kita akan close. Saya akan minta tolong Mbak Dika untuk
bisa kasih closing statement atau ada yang mau disampaikan di akhir ini. Sebelumnya, teman-teman ada yang mau interaktif, mau tanya langsung, mumpung orangnya di sini. Kita, soalnya Mbak Dika ini orangnya punya aktivitas dan agenda yang padat. Jadi, jujur saja saya kontak beliau, kadang beliau balasnya, beliau responsif sekali, tapi kan tetap namanya orang ada agenda, saya juga jadi tidak enak. Nah, mumpung orangnya di sini kasih waktu 1,5 jam, ada yang mau bertanya lagi nggak sebelum kita close? Interaktif boleh loh. Nggak ada? Oke. Tidak ada juga. It's okay. Terima kasih loh teman-teman, ini udah datang. Sediain 1,5 jam untuk berbicara, untuk mendengar, untuk dengar sharingnya Mbak Dika yang saya pribadi sudah banyak sekali tertemplak, Mbak. Gitu ya. Jadi kita akhiri saja pertemuan malam ini. Mbak Dika boleh apa yang mungkin akhir dari slide-nya. Katanya malam hari ini sungguh luar biasa. Kata terakhir seperti saya sampaikan tadi di awal, saya suka sekali dengan quote-nya Pak Jasa Iwan Wahyudi ini, orang-orang yang mampu menguasai perasaan-perasaannya akan mampu menguasai masa depan hidupnya. Jadi mari belajar untuk meningkatkan kecerdasan emosi kita supaya kita menjadi orang yang lebih produktif. Dengan kita mampu menguasai emosi, mampu memiliki kecerdasan emosi, kita juga bisa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga maupun dengan rekan kerja, bahkan di masyarakat. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini bermanfaat. Thank you. Oke, guys, kita sudah teman-teman, sudah. Terima kasih Mbak Dika. Ya, oke. Dari Mbak Ola ya. Ya. Oke, kita sudah di penghujung. Jadi teman-teman, kalau mau konsultasi lebih lanjut, mau bicara lebih lanjut dengan Mbak Dika, monggo sudah ada. Saya sudah juga share slide-nya, atau nanti kontak ke saya sampaikan ke Mbaknya. Intinya Mbak Dika ini sudah siap membantu teman-teman atau perusahaannya teman-teman di bidang NLP, hipnoterapi, kemudian juga ada breastfeeding dan sebagainya. So teman-teman silahkan kontak, ikuti, follow ya Instagramnya Mbak Dika tuh @pradika, PRADIKAWP ya, itu disambung huruf kecil semua. Jadi sekiranya nanti ini bisa menjadi solusi buat teman-teman. Saya percaya tidak sekarang, tetapi kelak teman-teman yang karirnya semakin naik, percayalah semakin naik anginnya semakin besar. New level, new devil. So be ready for your level. Thank you untuk malam ini, thank you untuk segala sesuatunya. Saya Ruby dari Aksara Safety MJ Pro. Saya mengucapkan terima kasih. Anda adalah pembelajar yang luar biasa. Teman-teman adalah pembelajar yang luar biasa. Sekali lagi saya bilang teman-teman adalah pembelajar yang luar biasa. Saya bangga dengan teman-teman. Teruskan belajar, teruskan mengembangkan diri. Karena kalau kita berhenti berkembang, kita berhenti membaca, kita mati. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat malam. Saya akhiri sharing session malam ini. Nanti kita akan bicara lagi di grup. Jika ada teman-teman yang inginkan webinar atau sharing session lainnya, silahkan kontak kami. Thank you teman-teman. Selamat malam. Tetap produktif, tetap efisien, dan tetap jaga kesehatan. Thank you.